Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah syadina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahman Suci, NIM 1201643. Saya di kelas 3C Akuntansi Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Saya berasal dari daerah Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi atau pembahasan dari pertemuan ke-13 yang dibimbing langsung oleh Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mursalin SEMM telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan membacakan surah Asy-Syura ayat 181 dan 100 sampai 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal muksrin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala tabhasun nasa ashya'ahum wala tasaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-hak yang janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqula ambil uni bias ma'i huwa in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian perlihatkan kepada para malaikat saraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama-nama, tugas dan fungsinya seperti Nabi dan Rasul. Tugas dan fungsinya sebagai pemimpin umat manusia memang makhluk yang dapat dididik, bahkan harus dididik. Karena ketika baru lahir, bayi manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Anggota badan dan otak serta akalnya masih lemah, tetapi setelah melalui proses pendidikan, bayi manusia yang tidak ada perbuatan apa-apa itu kemudian berkembang melalui pendidikan yang baik. Apa saja dapat lakukan manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna ma ka'annu yaumalun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-maul husna. Dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikian seseorang terjerumus ke dalam neraka karena mengabaikan tanda-tanda keesaan Allah dan tidak mengingatnya. Maka pada ayat ini Allah mengingatkan agar kita tidak melalaikan dan selalu memanggilnya dengan nama-namanya yang terbaik, dan hanya Allah yang memiliki al-asmaul husna, yakni nama-nama terbaik yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan. Maka berdoalah dan bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya, yaitu al-asmaul husna. Selanjutnya saya akan membacakan surah Ad-Duha ayat 8 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka al-infa'ahna. Dan dia mendapati sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberi kecukupan. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang miskin. Ayah tidak meninggal pusaka baginya kecuali seekor unta betina dan seorang
hamba sahaya perempuan. Kemudian Allah memberinya harta benda berupa keuntungan yang amat besar dari memperdagangkan harta Khadijah, dan ditambah pula dengan harta yang dihibahkan Khadijah kepadanya dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca ayat 10. Wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadirinya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya jangan ditolak dengan kasar dan dibentak, malah sebaliknya diberi sesuatu atau ditolak secara halus dan mendapat bahwa yang dimaksud dengan kata asail adalah orang yang memohon petunjuk. Maka hendaknya permohonan itu dilayani dengan lemah lembut sambil memenuhi permohonannya. Selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yazrullaha wal yawmal akhira wa azkarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Pada ayat ini Allah memperingatkan orang-orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi SAW. Rasulullah SAW adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, dan tabah menghadapi segala macam cobaan, percaya sepenuhnya kepada segala ketentuan Allah, dan mempunyai akhlak yang mulia. Jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang baik, berbahagialah hidup di dunia dan di akhirat. Tentulah mereka akan mencontoh dan mengikuti. Akan tetapi perbuatan dan tingkah laku mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan keridhaan Allah dan segala macam bentuk kebahagiaan hakiki itu. Selanjutnya saya akan membaca surah Al-Mulk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan di Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Tuhan yang memegang kekuasaan kerajaan dunia dan kerajaan akhirat, serta menguasai segala sesuatu itu adalah Tuhan yang menciptakan kematian, kehidupan. Hanya Dia yang menentukan saat kematian setiap makhluk. Jika saat kematian itu telah tiba, tidak ada suatu apapun yang dapat mempercepat atau memperlambatnya. Barang sekejap pun demikian pula keadaan makhluk yang akan mati, tidak ada suatu apapun yang dapat mengubahnya dari yang telah ditentukannya. Allah berfirman, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Munafikun ayat 6, 3-11. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu merek. Ada beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan, antara lain merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka, atau susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berikut ada 10 merek dari Indonesia. Yang pertama JCO, yang kedua Bukhari, Polytron, Edward Power, CFC, Eiger, The Executive, Polygon, Tompkins, Legends. Berikut adapun fungsi merek bagi perusahaan. Merek bermanfaat untuk mempromosikan produk atau jasa. Cukup hanya dengan menyebut mereknya saja, konsumen langsung mengenal produk yang perusahaan Anda tawarkan. Merek bermanfaat sebagai jaminan atas mutu produk atau jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu brand equity. Brand equity ini atau ekuitas merek mengucu pada nilai yang dihasilkan perusahaan dari suatu produk dengan nama yang lebih mudah dikenali bila dibandingkan dengan produk sejenis. Ekuitas merek memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih besar pada setiap penjualannya.
Ekuitas merek berbasis pelanggan merupakan perbedaan tanggapan konsumen terhadap merek sebagai akibat dari perbedaan akan pengetahuan merek. Baiklah saya akan memilih jika saya harus memilih antara perusahaan untuk membangun ekuitas merek, saya akan melakukan hal ini. Seperti yang pertama, saya akan membangun brand identity. Langkah utama yang perlu dilakukan untuk membangun ekuitas brand ialah dengan membuat brand identity. Terlebih dahulu, brand identity merupakan elemen berisi flow perusahaan yang biasanya berupa desain, visual, simbol, logo, dan lainnya. Brand identity atau identitas merek ini sangat erat kaitannya dengan ekuitas brand. Dengan membangun identitas merek yang kuat, maka perusahaan bisa mendapatkan beberapa manfaat, sekaligus seperti memperoleh kepercayaan, loyalitas konsumen, meningkatkan distribusi, punya referensi profesional, dan menjadi perbedaan yang unik. Baiklah, yang kedua, tentukan nilai dari brand. Selanjutnya, tentukan nilai dari perusahaan Anda. Nilai perlu diambil dari citra yang akan dibangun dan kinerja dari perusahaan Anda. Citra merupakan aspek sosial dan psikologis dari sebuah brand. Citra ini yang nantinya akan mengiring loyalitas pelanggan. Bahkan pelanggan juga bisa melakukan pemasaran word of mouth jika perusahaan sudah memiliki citra yang baik. Yang ketiga, ciptakan perspektif pelanggan yang positif. Pelanggan akan melihat suatu brand melalui perasaan mereka sendiri. Bahkan perasaan ini lebih bersifat subjektif. Biasanya perspektif pelanggan ini dibangun dari kualitas produk, kredibilitas, keunggulan produk dan kompetitor, hingga kecocokan produk atau jasa dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, bangun ikatan mendalam dengan pelanggan. Beberapa marketer menilai bahwa membangun ikatan yang mendalam dengan pelanggan cukup sulit, tapi hal ini juga bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam berbisnis. Jika brand Anda sudah berhasil memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan pelanggan, maka mereka tidak akan mudah berpaling. Selanjutnya, saya akan menyampaikan apa itu perceived equity. Perceived equality atas persepsi kualitas adalah penilaian konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang dapat mempengaruhi loyalitas terhadap brand. Memiliki sebuah perusahaan mengharuskan kita untuk terus belajar mengenai manajemen pengelolaan sebuah perusahaan. Selanjutnya, apa itu keputusan pembelian konsumen? Keputusan pembelian konsumen adalah merupakan proses di mana konsumen memilih dan mengevaluasi produk atau jasa. Seringkali konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang sesuai dengan kebutuhannya dalam proses keputusan pembelian tersebut. Selanjutnya, berikut apa itu model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Model perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembelian. Berikut ada tahap proses pembelian konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Secara sederhana, sebelum pembelian terjadi, pelanggan harus mempunyai alasan untuk berpikir bahwa apa yang mereka mau atau apa yang mereka cita-citakan berbeda dari apa yang sudah mereka miliki. Keadaan bahwa keinginan berbeda dengan kenyataan yang menimbulkan masalah pada pelanggan. Yang kedua, mencari informasi. Begitu pelanggan mengenal masalah yang dia miliki, dia akan memulai untuk mencari informasi, karena mereka ingin mendapatkan solusi dari masalah yang dia miliki. Jika masalahnya terletak pada foundation, markup, dia akan mencari foundation. Jika masalahnya terletak pada kulkas dan fitur tercanggih dan termodern, dia akan mencari kulkas. Prosesnya cukup lugas dan langsung. Yang ketiga, evaluasi beberapa alternatif hanya karena Anda berada di atas pesaing-pesaing Anda, bukan berarti pelanggan sudah pasti akan membeli dari Anda. Kenyataannya, pada tahap ini pelanggan ingin memastikan bahwa mereka telah benar-benar melakukan pencarian secara serius sebelum membeli, atau oleh sebab itu, meskipun mereka telah yakin akan apa yang ingin mereka beli, mereka akan tetap ingin membandingkan opsi-opsi lain supaya benar-benar yakin membeli barang yang tepat. Yang keempat, keputusan untuk membeli. Cukup mengejutkan memanglah, tapi keputusan untuk membeli berada di pertengahan tahap-tahap dalam proses pembelian. Pada titik ini, pelanggan telah mengeksplor banyak opsi.
mengerti tentang harga dan cara pembayaran, dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Akan tetapi masih mungkin bagi pelanggan untuk membatalkan pembelian. Yang kelima, pembelian kebutuhan telah diciptakan, pencarian dilakukan, dan pelanggan memutuskan untuk membeli. Semua tahap dalam proses pembelian atau konversi telah dipenuhi. Meski demikian, hal ini masih belum benar-benar pasti. Anda masih bisa kehilangan pelanggan yang telah membeli. Pemasaran di tahap ini sama pentingnya dengan di tahap-tahap lain. Yang keenam, evaluasi pasca pembelian. Keseluruhan proses dalam berakhir setelah pembelian terjadi. Fakta menunjukkan bahwa sebuah bisnis dapat dengan sangat mudah kehilangan pendapatan dan pelanggan. Setelah pembelian seseorang, pelanggan akan masuk dalam masa evaluasi apakah dia menganggap keseluruhan proses memuaskan atau tidak. Berikut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Yang pertama, akses yang mudah. Apabila konsumen sulit menemukan atau mengakses platform di mana kamu berjual, pada satu titik konsumen akan merasa malas dan lebih memilih untuk mencari toko lain. Maka itu pastikan tokomu mudah diakses, terutama apabila kamu menjalankan bisnis online. Yang kedua, tampil toko dan produk. Kesan yang didapatkan konsumen saat mereka mengunjungi tokomu atau melihat produkmu bisa menentukan apakah mereka semakin tertarik untuk berbelanja atau tidak. Contohnya saja, banyak orang memutuskan untuk makanan di suatu tempat karena restorannya tampak menarik dari luar. Ini juga alasan mengapa banyak bisnis yang mengatur halaman media sosial sedemikian rupa agar terlihat estetis. Yang ketiga, informasi ketersediaan dan kualitas produk. Bukan hanya dari tampilan saja, tetapi keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan pembeli, mulai dari informasi, ketersediaan, hingga kualitas. Apabila informasi produk tidak jelas, konsumen pun bisa ragu dengan kualitas produk maupun kredibilitas bisnis. Kurangnya informasi produk juga memperlambat waktu berbelanja konsumen, di mana mereka harus menghubungi terlebih dahulu untuk menanyakan detail produk baru, kemudian membeli. Yang keempat, harga yang terjangkau. Salah satu faktor utama dalam membeli barang adalah harga. Harga yang terjangkau bukan berarti harga harus terlampau murah. Apabila harga terlalu murah hingga di bawah standar, bisa jadi konsumen malah ragu mengenai kualitas produk tersebut. Namun jika harga terlalu mahal, konsumen kemungkinan akan mencari toko lain yang bisa menawarkan harga yang lebih terjangkau. Yang kelima, promosi yang menarik. Promosi jelas menjadi salah satu kunci utama untuk menarik konsumen. Makanya banyak bisnis yang mengadakan promo besar-besaran pada momen-momen tertentu. Dalam mengadakan promo, buat agar promo semenarik mungkin. Kamu bisa membandingkannya dengan promo-promomu sebelumnya atau dengan promo kompetitor. Pikirkan mengenai berbagai mana kamu bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen. Dan yang terakhir, komunikasi yang mudah dimengerti. Saat berkomunikasi kepada konsumen, baik itu dalam teks informasi produk, customer service, teks promosi, konten website atau media sosial, dan banyak lagi, usahakan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.